إن الله وملائكته يصلون على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita semua Haji bin Hashim Shihab, dan saya hormati para asatidzah, terutama ketua Masjid Al-Furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah dengan izin Allah, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia guna untuk pengajian rutin bulanan kita di Masjid Al-Furqan ini yang dipimpin oleh Habibana Hashim Shihab. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua dipanjangkan umur dalam ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam sayyidi waladil dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan tidak lain mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar, sehat? Saya menyampaikan sedikit saja tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailul Khairat ini disebutkan, wa dzukira fi ba'dil ahbadi maktubun ala saqil arshi man istaqa ilayya rahimtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man taqarraba ilayya bisalati ala Muhammadin ghafartu lahu dunubahu walau kanat mithla jabalil bahri. Diriwayatkan dari sebagian khabar, tertulis di sakil aras itu satu asal maknanya apa, di betis. Tapi kalau aras mungkin apa ya, tiangnya aras. Itu tertulis, kata tulisan itu, siapa yang merindu ilayya kepadaku, situnya Allah, rahimtuhu, maka aku berikan rahmat kepada orang yang merindui itu, kata Allah. Wa man sa'alani, siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, a'taituhu, maka aku beri itu. Maka ada di dalam Al-Quran kan, iza sa'al, apa namanya, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Apabila hamba menanya kepadaku, katakan aku itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah itulah orang yang apabila meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan, akan Allah kabulkan. Tapi tentunya apa yang kita minta itu sesuai yang Allah berikan itu dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, itulah yang Allah berikan. Tidak semata-mata semua yang kita minta itu lalu dikabulkan sedemikian rupa, karena di dalam Al-Quran itu, walau basatallahu rizqa li'abdi li'ibadihi labaghaw, kalau kata Allah aku kabulkan
beri rezeki kepada manusia itu apa yang ia minta, la baghaw. Niscaya manusia itu lacut. Lacut ke apa sih? Bahasa Jawa ni lacut. Kenapa? Anu ya, apa sih? Jawa pilih lacut itu. Anu berbuat buruk, rezeki itu akan dibawa untuk maksiat segalanya. Pokoknya tiba-tiba minta duit 1 miliar, langsung diberikan Allah. Kemudian tak kuat membawa itu, mungkin saja untuk maksiat, maka Allah beri itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita itu. Jadi kalau kita minta sesuatu kok belum kayaknya dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, belum. Halo, masih ada apa? Kemudian wa man taqarraba ilayya, ini syahidnya ini. Siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, bisolati ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, ghafartu lahu dzunubahu walau kanat mithla zababil bahri. Maka aku ampunkan dosanya itu sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Banyak dong dosa kita ini, banyak dosa kita yang lalai dengan Allah, yang kita mungkin melihat bukan yang punya kita, yang mungkin kita mengatakan orang lain, yang mungkin kita melirik orang lain dengan pandangan hina, itu termasuk dosa. Jadi dosa sekarang itu bukan saja dari mulut, tapi yang banyak dari tangan. Jadi itu kalau dulu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Hafal itu satu itu aja Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di mana hari dibungkam mulut, wa tukallimuna aydihim, berkata tangan. Itu kan dalil untuk nanti di akhirat. Tapi sekarang juga terpakai, mulut tidak bicara, tangan yang bicara. Tangan kita ini bisa melampaui batas negara, lintas negara sampai kemana-mana. Maka hati-hati, hati-hati kalau komen ya. Kalau komen yang baik-baik saja, yang tidak baik itu bisa dikomen. Nah, ya. Mengomennya orang yang di Jakarta kenal tidak apa tidak. Oh tidak kenal itu dikomen keburukannya umpamanya. Bagaimana minta maafnya? Itu dipikir. Jadi jangan sembarangan. Jadi kata Allah di dalam badi hadis qudsi, orang yang meminta ampunan kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad SAW, Allah pasti ampunkan dosa itu. Ingat tak cerita Nabi Adam? Ketika Nabi Adam itu meminta taubat, dalam arti tanda kutip ya, artinya Nabi Adam itu tidak berbuat kesalahan dan dosa. Memang sudah jalannya untuk itu. Beberapa tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tidak ampunkan itu, kecuali Allah ampunkan dengan menyebut pangkat Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah perkenankan. Maka doa kita ini tidak akan makbul kalau tidak menyebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tadwa anan as-sama'i. Tidak ada satu majlis pun, baik itu majlisnya di masjid ataupun majlis itu di rumah ataupun majlis taklim, apapun itu, yang di dalam majlis itu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu
raihatun thayyibatun, kecuali Allah berikan satu bau yang harum, yang bau itu hatta tabluwa ana sama, bau itu sampai kepada langit yang paling tinggi. Kemudian bataqulul malaikatu, malaikat berkata, hadza majlisun yusalliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang di atas langit, di arsy Allah tahu, mencium bau harum kalau di dalam majlis itu disebutkan nama baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini hendaknya kita itu tambah cinta. Jika ada majelis, tidak usah diundang. Dengar pun ada majelis, ayo datang. Dengar ada majelis manaqib, ada majelis sholawat Nabi, ada majelis Sayyidina Khadijatul Kubra. Insyaallah mohon doanya. Setiap tanggal 11 akan kami ingin mengadakan manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Didoain insyaallah ibu bisa lihat selalu siap. Sayyidah Khadijah penghulu daripada perempuan semua di dalam surga nanti. Maka kita menghormati beliau sebagaimana Rasulullah SAW sangat menyayangi Sayyidah Khadijah Kubra. Jadi dan yang perlu diingat satu, orang tidak akan bisa menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah dan orang itu dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang itu tidak akan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan bisa menyebut nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita yang hadir. Harusnya malam itu kita libur, tapi kita isi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Tentu harapan tidak lain di akhirat nanti kita bisa duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Demikian kurang lebih yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kehilapan mohon maaf atas